Pada bulan Rabiul Awal, 17 Rabiul Awal. Kedua, kita bisa hadir dalam rangka memperingati haul beliau sekaligus secara nasional. Hari ini haul guru besar kita Al-Maghfurlah Maulana Syekh yang ke-23 tahun sudah meninggalkan kita secara lahiriah di alam fana ini. Beliau telah berada di alam karomah, alam barzah beliau, sehingga lebih mudah beliau beraktivitas seperti yang sudah banyak kita dengar dari guru-guru kita. Yang ketiga, juga hari ini kita akan melaksanakan syafaatul kubra untuk guru kita. Yang keempat, adik-adik akan menerima, kita akan menerima ilmu-ilmu yang hebat-hebat yang ditinggalkan kita oleh guru besar kita Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Beliau selaku waliullah, selaku qutbul aqtab, qutbuz zaman, pimpinan wali sedunia pada zamannya, punya guru qutbul aqtab Maulana Syekh Hasan Muhammad Al-Masyad, punya guru Amirul Aulia, gelar Maulana Syekh Amin Al-Qutbi. Dari beliaulah, dari Amirul Aulia Al-Maghfurullah Maulana Syekh Amin Al-Qutbi, beliau menerima namanya ilmu dasar. Apa itu ilmu dasar? Kalau dalam bahasa kita pondasi. Kalau rumah ada namanya pondasi rumah. Kalau ilmu di Nahdlatul Wathon ada namanya ilmu dasar. Di organisasi lain tidak pernah kita mendengar. Di lembaga-lembaga lain tidak pernah kita dengar. Di mana di Lombok ini paling banyak kita dengar organisasi. Tetapi organisasi yang diciptakan oleh putra Selaparang asli, Lombok asli, yang mendapat predikat Qutbul Aqtab, satu-satunya pahlawan nasional, guru besar kita Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Beliaulah yang punya ilmu dasar. Itu sebabnya sebelum kita menerima ilmu-ilmu hikmah tradisi dari saat Al-Maghfurlah Maulana Syekh, ada namanya bai'at. Apa itu bai'at? Anak-anakku, jangan, adik-adikku jangan takut disebutkan bai'at, tidak berani ngomong. Bai'at itu janji baik untuk melaksanakan kebaikan. Kita diikat oleh guru kita supaya ada sambungan kita, ikatan kita dengan guru kita, supaya di dunia ini kita nyambung, nanti di akhirat juga beliau membela kita. Makanya ada bai'at. Kenapa organisasi kita Al-Maghfurlah Maulana Syekh mentradisikan namanya bai'at? Karena beliau adalah Qutbul Aqtab, warasatul anbiya, pewaris para nabi, yang akan nanti di akhirat diberikan juga kesempatan oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada murid-muridnya yang beliau sayang. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang disayangi oleh guru kita, dan mudah-mudahan kita juga menyayangi guru kita agar kita kelak mendapatkan syafaat beliau. Bagaimana kita sayang kepada beliau? Pertama, tentu
kalau kepada Rasul, min alamatil hubbi lir Rasul al-ita'atu fi sunnatihi saniyah wal iksaru minas salati alaih. Tanda dengan cinta kepada Rasul, dia menjalankan sunnah-sunnah beliau dan sering menyebut dengan membanyak membaca sholawat. Kita cinta kepada guru kita, maka kita harus menjalankan perintah-perintah beliau. Kita jalankan moto Nahdlatul Wathon, sami'na wa ata'na. Tanda kita cinta kepada Maulana Syekh apabila kita jalankan sami'na wa ata'na. Kedua, banyak menyebut beliau, banyak menyebut perjuangan beliau, banyak menyebut syama'il beliau. Hari ini kita akan menerima sebagian kecil dari ilmu hikmah yang beliau miliki, segudang sedunia ilmu hikmah yang dimiliki oleh guru besar kita Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Salah satunya adalah ilmu dasar. Kalau di zaman Maulana Syekh, di akhir hayat Al-Maghfurlah Maulana Syekh dulu, ilmu dasar ini sering diberi gelar ilmu beton. Tahu beton? Itu fondasi masjid yang paling bawah itu. Itu namanya cakar ayam, beton. Ya, ilmu dasar berarti sering diistilahkan dengan ilmu beton. Yang punya rahasia luar biasa. Karena di dalamnya ada disebutkan nama guru besar kita Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Dulu ilmu dasar ini dimiliki oleh guru beliau yang diberi gelar menurut penjelasan Al-Maghfurlah Maulana Syekh yang saya dengar sendiri, bukan dari orang lain. Maulana Syekh diberi gelar Qutbul Aqtab. Maulana Syekh Sayyid Amin Al-Qutbi yang memberikan Maulana Syekh takris lillahi Zainuddin itu, kata beliau, diberi gelar Amirul Aulia. Kalau Maulana Syekh rajanya wali sedunia, ya beliau presiden wali lah. Kalau presiden itu menguasai satu negara, tapi kalau dunia ya seluruhnya. Nah, kita tidak tahu, beliau tidak jelaskan seluas apa kira-kira kepemimpinan Maulana Syekh Sayyid Amin Qutbi yang diberi gelar Amirul Aulia. Kenapa ini kita sebut? Supaya Dadek betul yakin bahwa ilmu dasar ini dari ulama warasatul anbiya, turun kepada ulama warasatul anbiya, diturunkan kepada murid-murid beliau yang mudah-mudahan kita bisa menjadi warasatul anbiya. Dari sekian banyak yang menerima ilmu hikmah beliau, yang masing-masing kullun muyassarun lima khuliqalah, yang masing-masing akan dimudahkan oleh Allah sesuai dengan bakatnya. Ada yang dijadikan bakatnya mewiridkan wirid nur, dia tidak capek-capek sampai pagi wirid. Ada yang bidangnya tarekat hizib Nahdlatul Wathon, tidak bosan-bosan membacanya. Ada yang bidangnya selawat Nahdlatain, hikmah sholatun Nahdlatain, sampai lelah mulutnya ngomong tapi dia tidak lelah. Banyak orang yang dimudahkan membaca selawat Nahdlatain 1000 per malam, mudah bagi dia. Kalau kita sekali saja kalau lambat ngereng-ngerengan kita.
Karena itu Allah akan memberikan orang sesuai dengan bakat dan minatnya. Dari sekian ilmu yang kita terima bersama-sama, berbeda-beda ilmu yang kita senang mengamalkannya. Ada orang bakatnya di selawat, bukan artinya tidak senang membaca doa yang lain, tapi dimudahkan untuk mengistiqomahkan seperti itu. Nah, ini ilmu dasar yang diistilahkan di akhir hayat Maulana Syekh sering dikatakan ilmu beton. Apa sebabnya? Ya, seperti ungkapan Al-Maqullah di Muqaddimah Hizbi Nahdlatul Watan, fa innamal a'malu bin niyah. Orang yang rajin mengamalkan ilmu dasar, Allah akan memberikan dia kelebihan sesuai dengan niatnya. Pernah dulu tulab mahat tingkat 4 di Pancur. Orang Muhammadiyah, mohon maaf, saudara kita kan ada tokoh Muhammadiyah dulu di Pancur. Dia tidak percaya dengan doa-doa seperti kalau istilah mereka azimat, tidak bisa mengatakan azimat. Waktu itu tulab ini kebetulan ada keperluannya, kebetulan dia biasanya sambil dagang sambil menjahit sepatu. Dia mencela, dia ngomonglah, karena kita ditahu orang Ma'had itu suka wirid, suka menerima doa-doa. Nah, akhirnya agak tersinggung kakak saya yang Ma'had ini. Akhirnya dia sedikit nyombong. Ya. Apa sebabnya nyombong? Ya karena dihina. Tidak ada namanya, ya istilah mereka azimat. Kalau kita kan ya doa. Ya. Akhirnya dia tantang. Dia pakai ilmu dasarnya, ilmu beton. Dia baca ilmu dasar, kemudian dia niatkan korek api kayu. Tahu korek api kayu itu? Nyala. Kira-kira berapa kilo beratnya itu? Hah? Ada 1 kilo? Tidak ada. Ada 5 kilo? Tidak ada. Hanya 1 korek api kayu. Tapi dia niatkan setelah membaca ilmu dasar ini, karena keyakinannya dengan berkat keramat yang punya juga, dia niatkan korek itu beratnya 1 ton. Lalu dia bilang, kalau Side bisa angkat korek ini, saya ikut Side, saya ikut jadi orang Muhammadiyah. Tapi kalau Side tidak bisa angkat, Side harus lawan ikut saya. Tapi dia tidak mau. Tapi dia paksa saja, dia disuruh angkat korek api yang begitu kecilnya, tidak bisa diangkat. Mau diangkat berdua tidak mungkin karena korek kecil, tidak ada tempat mogak. Itu korek api. Dia niatkan beratnya seberat beton, 1 ton. Biiznillah, dengan izin Allah, korek itu berubah menjadi 1 ton beratnya, tidak bisa diangkat. Tapi adik-adik jangan besok main-main, lepas songkoknya, baca ilmu dasar, niatkan songkoknya 1 ton, main-main sama angkat. Tidak tempatnya itu, ya. Jangan dibuat main-main. Apapun sehebat apapun ilmu yang kita diberikan oleh siapapun, lebih-lebih oleh guru kita, itu semuanya untuk menjaga mudarat. Tidak boleh dipergunakan untuk main-main. Tidak boleh dipakai untuk nyombong. Karena di Maulana Syekh berat-berat syaratnya orang menerima ilmu. Tapi karena sayangnya kepada kita, cukup kita dibaiat dan diberikan hanya maharnya, mas kawinnya hanya tidak seberapa.
ada ilmu yang diterima oleh Maulana Syekh harus ada masnya. Kalau ada murid beliau yang disayangi tidak punya mas, beliau yang kasih dia mas. Pusade antene mas persyaratannya neke pengen dah agar mau menerima ilmu li aku. Dia kasih muridnya itu kembalikan kepada Bapak Maulana Syekh menjadi persyaratannya untuk menerima ilmu. Sampai begitu cara Maulana Syekh menyayangi murid-muridnya yang beliau harapkan menjadi kader-kader penerus organisasi Nahdlatul. Nah, kemudian dulu menurut Al-Maqurlah Maulana Syekh yang saya dengar langsung dari pembawas beliau, lisan beliau, ilmu dasar ini bukan Nahdlatul Watan fil Khair awalnya. Dulu di zaman beliau terima di awal dari Maulana Syekh Sayyid Muhammad Amin Al-Qutbi, bunyinya Al-Islamu fil Khair wal Islamu fastabiqul khairat. Syekh Sayyid Muhammad Amin Al-Qutbi, amin, amin, amin. Nah, kemudian setelah dilihat organisasi Nahdlatul Watan yang dipimpin oleh guru kita, maha guru kita, Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh, setelah beliau melihat kegiatan organisasi Nahdlatul Watan, pagi sore malam ibadah, pagi sore malam kegiatannya mendoakan umat sedunia, sehingga menurut beliau yang cocok hanya Nahdlatul Watan yang cocok menerima ilmu dasar ini. Menurut Maulana Syekh, karena warga Nahdlatul Watan orang yang tidak pernah putus mendoakan agama, nusa dan bangsanya, masyarakatnya, umat Islam sedunia. Selamat datang Bapak para masyayikh, para tuan guru yang telah hadir di tengah-tengah kita. Kami mohon maaf ini diberikan waktu beberapa detik sementara acara dimulai. Dengan sebab itulah Maulana Syekh diberikan warisan ilmu dasar dari Amirul Aulia Maulana Syekh Sayyid Muhammad Amin Al-Qutbi. Setelah Maulana Syekh menerima doa ini, langsung Maulana Syekh mengijazahkan, diizinkan mengijazahkan kepada murid-murid beliau. Setelah diijazahkan, karena Nahdlatul Watan dianggap cocok menerima satu-satunya organisasi yang cocok menerima ilmu dasar, setelah itulah berubah dari al-Islam fil khair wal Islamu fastabiqul khairat, barulah berubah menjadi Nahdlatul Watan fil khair, Nahdlatul Watan fastabiqul khairat. Waktu itu langsung Syekh Sayyid Muhammad Amin Al-Qutbi wa Syekh Zainuddin Abdul Majid. Amin, amin, amin. Begitu Maulana Syekh Amin Qutbi menanyakan kepada guru besar kita, bagaimana bunyi doa ilmu dasar setelah beliau transfer kepada muridnya, beliau bercerita bahwa dia menyebut membaca ilmu dasar itu dengan Nahdlatul Watan fil khair, Nahdlatul Watan fastabiqul khairat. Syekh Sayyid Muhammad Amin Al-Qutbi
Syekh Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Beliau ditegur, nama side jari julu, malah bahasa kita, arande jari julu, pesengande jari julu, sengak side langan muridde nyambung tipa aku. Lamun aku jari julu berarti ngeloncat, ngerajang. Supaya nyambung, arande julu baru menyebut nama saya. Karena muridde nerima lengan side, side nerima lengan aku. Lamun bahasa kita, muridmu menerima dari kamu, kamu menerima dari saya, maka namamu didahulukan. Itulah sebabnya al-maqullah memutar urutannya menjadi alhamdulillah, 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 Nahdlatul Watan fil khair, Nahdlatul Watan fastabiqul khairat. Syekh Muhammad Zainuddin Abdul Majid Al-Amkanani wa Syekh As-Sayyid Muhammad Amin Al-Qutbi. Amin, amin, amin. Yang ketiga panjangannya. Ini riwayatnya, sehingga dulu dari al-Islam berubah menjadi Nahdlatul Watan. Setelah Maulana Syekh Amin Al-Qutbi menganalisa, melihat, mendengar, memperhatikan hizib yang dibaca, doa-doa yang dibaca, kegiatan al-maghfurlah Maulana Syekh yang siang malam, yang menjadikan matahari menjadi gurunya. Dari sisi matahari tidak ada namanya gelap, tidak ada namanya hujan, panas, jalan terus. Yang kedua, tidak ada namanya matahari tidak pernah bersinar, selalu memberikan sinarnya, memberikan manfaat kepada umat di dunia ini. Nah, sehingga Maulana Syekh diberikan warisan ilmu dasar. Maka kita santri-santri baru, tulab-tulab baru, diharuskan kita memulai dengan ilmu dasar. Supaya kita yakin dulu kepada guru kita, yakin kepada kehebatan ilmu guru kita, yakin kita kepada guru kita disebut namanya saja sudah takut orang. Seumur saya, kami tidak tahu kalau semoton-moton tiang, adik-adik tiang, kakak-kakak tiang yang sudah ngaji di Mekah, di ulama-ulama besar, mungkin sudah banyak mendengar ulama-ulama yang disebut namanya menjadi doa. Tapi kalau al-maghfurlah Maulana Syekh menyebut namanya adalah doa. Pernah saya sedang mengaji di tingkat 4 dulu di Ma'had di Mushola Al-Abrar. Ada salah seorang murid beliau mau berangkat ke Jakarta, mau pamitan, mohon doa. Begitu dia didoakan, begitu dia salaman ke Maulana Syekh untuk pamitan, Maulana Syekh mengatakan, lamun mek kesulitan kendaraan, kesulitan kapal, bareh, sebut aranku. Insya Allah kendaraan akan datang. Nah, tapi karena saya mendengar Maulana Syekh begitu, tidak begitulah kita perhatikan. Maklum saya orang yang mungkin terbodoh dari semua teman-teman. Ya, kita mendengar begitu-begitu saja. Tidak lama, sudah mungkin puluhan tahun, ada salah seorang murid Maulana Syekh yang dekat dengan Maulana Syekh, salah satu khadam pribadi beliau, pergi ngaji ke sebuah tempat. Di daerah itu kendaraan hanya 2 kali sehari, pagi dan sore. Kalau sudah berangkat mobil yang pagi tidak akan ada lagi, besok pagi lagi. Waktu kesini pulang ke Pancor sore.
pada saat itu dia dijemput ngaji di wilayah yang jauh, di ujung Lombok Timur paling utara, dan jalan juga jelek. Akhirnya begitu dia pulang, baru beberapa kilo kempes ban mobil yang ditumpang, bocor bannya, tidak bisa jalan. Akhirnya tuan guru ini diturunkan, hujan lagi, dia berdua dengan anaknya. Akhirnya tuan guru ini berteduh di bawah pohon dengan anaknya sambil membaca ilmu dasar. Saya mau ceritakan ilmu dasar supaya adik-adik yakin dulu, karena kalau tidak yakin kita biasa-biasa saja ya. Walaupun mungkin yang lain-lain tidak sempat, cukup satu saja, dasar dulu. Nah, kuat dasar aja, iman datang gempa marak sipiran, insya Allah masjid kita tidak apa-apa, karena betonnya kuat di bawah. Adik-adik juga begitu, kalau ilmu dasarnya kuat, apapun kata orang di media nyata, di alam nyata maupun alam maya, dunia nyata maupun dunia maya, tidak cepat kita tergoyahkan. Nah, akhirnya dia baca sambil sudah putus harapan, sudah tidak mungkin ada kendaraan. Akhirnya dia berteduh di bawah pohon, dia baca doa ilmu dasar. Alhamdulillah, 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 nahdlatul watan fil khair, nahdlatul watan fastabiqul khairat. Syekh Muhammad Zainuddin Abdul Majid, Syekh Said Muhammad Amin Al-Qutbi, amin, amin, amin. Ulang terus. Tiba-tiba datang kendaraan truk kosong. Begitu sampai di depan pohon tempat berteduhnya, langsung truk itu diam. Langsung bertanya, Pak Ustadz mau kemana? Oh, saya mau pulang ke Pancor, tapi mobil saya bocor bannya, nggak bisa melanjutkan perjalanan. Saya dilepas di sini. Oh, silahkan naik. Langsung dinaikkan di depan, samping sopir, karena truk tidak punya muatan. Naik, terus diantar. Sudah dekat ke Pancor. Beliau bertanya ke sopirnya, mau kemana Pak? Saya antar dulu. Sampai di rumahnya, di halaman rumahnya, anak masuk, mobil truk bisa masuk sampai dekat rumahnya. Begitu sampai, turun dari kendaraan. Ya, beliau berterima kasih dan minta supaya dia mampir, ya, mau membalas jasa. Tapi beliau tidak mau, langsung balik. Tidak sampai 5 menit, tuan guru ini masuk di rumahnya, hilang truk itu. Secepat-cepat truk, sudah kalau 5 menit, masih dia sekedar muter di situ, di dekat rumahnya. Sudah tidaklah lagi sopir itu, dengan truknya tidak ada. Barulah dia, berarti bukan truk biasa yang tadi itu, mungkin truk Gunung Rinjani yang mau ngasih kirimkan saya karena saya membaca ilmu dasar. Begitu dia bercerita, ingatlah saya yang mendengarkan Maulana Syekh mengatakan, mumek kesulitan motor bareng gelangan sebutaranku, insya Allah datang kendaraan. Terbuktilah bukan sekedar basa-basi, tapi kenyataan. Dan yang bercerita orang yang siqah, hadam pribadi Maulana Syekh, yang membuktikan apa bahasa Maulana Syekh. Begitu dia bercerita, langsung saya ceritakan lagi, saya ceritakan beliau lagi. Memang saya dengar Maulana Syekh, kalau kita sebut nama beliau, kalau kita kesulitan kendaraan, akan datang kendaraan. Kalau kapal kita kesulitan, insya Allah akan datang kapal. Nah, ini dulu yang saya dengar langsung dari Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Nah, sehingga dulu luar biasa ilmu dasar ini, ya, dijadikan menjadi, ya, fondasi
sebelum menerima ilmu-ilmu hikmah yang lain. Makanya biasanya dipasangkan dengan ilmu dasar, kaifiyat hikmah selawat Nahdlatain, tarekat hizib, ya, secara bertahap. Ya, minimal kalau sudah kita terima, diamalkan dulu. Jangan terima kemudian hilang. Walaupun tidak bisa continue, tapi pernah kita amalkan dulu. Karena seperti yang tadi, ya, kadang-kadang ada setelah kita tua baru kita bisa istiqomah dari sekian banyak ilmu. Di istri-istri Al-Maghfurlah Maulana Syekh saja, serentak saja mereka menerima ilmu, tapi beda-beda. Kalau Ummi Hajjah Bai Adniyah yang dari Kelayu, beliau paling senang beliau wirid sugih. Dia tutup-tutup beliau, wahab liya ya wahab ilman wa hikmah rizki arzaqul dan seterusnya. Beliau itu tutup-tutup. Kalau montalat pria di selak-selak batu di samping gedeng Maulana Syekh, bagus-bagus beli-beli buat pria, padahal di celak-celak celah-celah batu. Lalu ya pasal Maulana Syekh Umi ini jadi tutup-tutup, jadi mendaluk sugih. Dia tutup-tutup. Istri beliau yang kedua, karena saya 3 yang saya jumpai istri beliau. Kalau yang satuan sudah diceraikan baru saya ketemu, tapi sudah tidak lagi menjadi istri Bapak Maulana Syekh, tapi mantan istri Bapak Maulana Syekh. Yang mana? Tanya sendiri. Ibu dari misalnya Tuan Guru Bajang, yang serupa tapi tidak sama, yang diserupakan tapi tidak sama, dan tidak bisa disamakan. Paham? Ya. Nah, kalau istri beliau yang namanya Hajjah Bai Zuhriyah Muhtar, itu wirid ngajar, wirid ilmu yang beliau amalkan. Ngajar dengan penuh kewibawaan. Kalau beliau ngajar sok batuk mendarat baningwit santri, karena beliau tidak marah. Kalau semester ada yang ngerepek rupanya buka buku, beliau hanya karena keren, dan tidak kerennya kayak kita orang laki besar. Nah begitu. Kalau ini kerennya orang mau kencing. Kata beliau sepi, tidak ada guru, tidak berani berkutik kalau sudah beliau itu batuk. Nah, anak wibawanya. Yang terakhir, Al-Maghfurulaha, Ummi dari Rais Am Dewan Mustasar, pengurus besar Nahdlatul Wathon, Ummun Nahdina wan Nahdiyat, Hajjah Rahmatullah Hasan. Beliau ilmu, wirid, doa menjadi juru nasihat. Andaikan beliau masih hayat, dek tebani ziarah jok gedeng beliau, karena dulu di gedeng Maulana Syekh yang di Bermi banyak perempuan mondok di situ. Salah satunya istri Al-Maghfurlah Syekh Zakaria Abdullah Bila. Beliau tahu hati kita. Kalau kita ke sana mau midang, ada orang mau ke sana, ditahu oleh beliau. Begitu datang langsung sudah dinasehat, maka beliau dikatakan juru nasihat. Hatta orang jahat datang di depan beliau, beliau si bagus, si husnuzon beliau, si bagus pekayunan beliau selalu dikatakan ya orang itu baik semua, sehingga dinasehati. Dia ceritakan bahasa Maulana Syekh yang pun diberi gelar beliau juru nasihat. Orang yang ahlul Quran, bilang bulan amatang Quran sampai beliau meninggal dunia, tidak pernah luput dari sholat tasbih. Dan ibu dari beliau waktu meninggalnya yang menyaksikan langsung
yang mengangkat jasad beliau ke liang lahat bercerita, kebetulan saya bersama-sama. Dia bercerita waktu meninggalnya Umi dari Umirah, balok dari Raden Tuan Guru Bajang. Saknina waktu dilepas jenazahnya di liang lahat, tidak pernah seumur hidup saya mencium bau harum yang seharum jasad beliau waktu dilepas di liang lahat. Ya, mungkin berkat Al-Qur'annya, karena kalau bahasa Pancor mengama, ya, Umirah nuras jok umina tetap namatan Al-Qur'an. Makin Umirah teturas isi putri beliau, saya putri beliau, Rais Am Dewan Mustasar yang Quran. Namun berangkat jok Mekah berhaji, dek tahu akhirin beliau dalam semendak tamat Quran. Kita jalik Madinah balu jelo arak 5 juz mau 5 Mekah belum dasa jelo pun tamat 1 bungkul Quran. Beliau jak dimin 2 telu 4 jelo tamat. Karena beliau ya wa may yusyabih abahu kama salam. Nah, ini diantara penyebab al-maghfurlah diwariskan oleh Maulana Syekh Sayyid Muhammad Amin Al-Qutbi ilmu dasar, kemudian itu sebabnya berubah menjadi Nahdlatul Watan fil Khair. Itu sebabnya nama Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh menjadi depan. Sedangkan apa hikmahnya? Tadi dikatakan innamal a'malu binniyat, bermacam-macam. Ada yang menjadi doa, maka berbanggalah kita menjadi alumni Pondok Pesantren Syekh Zainuddin Nahdlatul Watan Anjani yang didirikan oleh Rais Am Dewan Mustasar, pengurus besar Nahdlatul Watan, Al-Mujahidah Al-Barah An-Nasikah, Ummuna Hajjah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid, diniatkan sebagai kenang-kenangan beliau bersama warga Nahdi Nahdiyat kepada Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Oleh karenanya, mari kita jaga nama pondok pesantren kita jaga alma mater kita, supaya kita menjadi alumni yang mudah-mudahan dicintai oleh Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Nanti akan ada banyak acara pada hari ini. Mari kita ikuti acara berikutnya dan mudah-mudahan kita mendapatkan